Kita lihat aja berapa persen untuk ini, tapi di lokal juga ada. Nah, itu 3 yang sukannya. Dan ini doa saya, karena kalau terjadi ketidakadilan, ketidakmerataan di dalam tubuh HKBP ini, itu bukan kerajaan Allah. Itu masih belum gereja yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Shalom, halo teman-teman, sudah bersama dengan kami hari ini di podcast yang kedua, yakni sharing teologi. Nah, teman-teman sudah melihat di sebelah saya ada sosok yang sangat famous dan sangat kita kenal dengan baik, yaitu Opung Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Opung sudah bersedia bergabung dengan kami di tempat ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah terjawab, juga ada yang ingin tahu keseharian Opung dan mengenal Opung secara pribadi. Nah, melalui podcast inilah kami berharap nanti teman-teman yang ada di rumah bisa melihat sosok Eporus kita secara lebih pribadi, lebih dekat dan lebih kenal dengan kita semua. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan pertama kali Opung, kemarin saya melihat bahwa Opung sudah menjalani suatu pelayanan ke pos permingguan Puntumanda yang ada di Lagu Boti. Mungkin boleh diceritakan Opung, mengapa Opung melakukan pelayanan ke sana dan hal menarik serta tantangan apa Opung yang ada ketika Opung melayani di sana Opung? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sangat khusus ini, di mana saya diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan seluruh warga kita, pelayan kita, teristimewa generasi milenial yang punya banyak waktu untuk mencari tahu banyak hal pada masa-masa kini. Saya senang bahwa ada usaha untuk mencari tahu pelayanan dari seorang Eporus HKBP yang pada periode ini diserahkan kepada saya. Pertanyaan yang pertama itu tentang pelayanan saya di jemaat-jemaat kecil, di jemaat-jemaat yang terpencil, yang jauh dari perhatian. Seperti kemarin di satu pos permingguan, pos pelayanan di Toba dari jemaat Situluama, yang anggotanya 31 kepala keluarga. Dan rumah ibadahnya ya masih darurat lah, yaitu terdiri dari triplex ya sangat sederhana lah, yang tidak mungkin dibayangkan oleh gereja-gereja kita yang besar di banyak tempat di negeri kita. Nah, pertanyaannya, mengapa saya memberi perhatian yang khusus pada pelayanan di jemaat-jemaat kita yang kecil, yang terpencil itu? Begini, HKBP walaupun dia adalah gereja yang besar, yang sudah dewasa, sudah 160 tahun, masih menunjukkan bahwa banyak sekali jemaat-jemaat kita yang kecil yang tidak sempat dilayani oleh para pelayan penuh waktu. Jemaat-jemaat yang kecil ini, apalagi dia masih pospel, itu kebanyakan dilayani oleh para penatua yang walaupun mereka punya semangat yang tinggi, tapi kan mereka tidak dipersiapkan dengan begitu lama seperti lulusan-lulusan para teolog-teolog kita dari Sekolah Tinggi Teologi, Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Bibelpro, Sekolah Tinggi Diakones, Sekolah Pendeta. Tapi mereka hanya kursus 1 tahun, itu pun 1 tahun para penatua itu enggak penuh hadir. Tapi karena kebutuhan ditahbis. Dan mereka lah yang melayani di sana. Dan mereka itu paruh waktu. Dia hanya bertugas ya sesekali gitu.
Tidak ada pelayan di sana. Yang penuh waktu yang mengajari anak-anak kita, mulai dia setelah dibaptis, sekolah minggu, ya, angkat CD, dan keluarga-keluarga muda. Apalagi mereka banyak juga petani, ya. Atau kalau di kota-kota yang dekat industri, mereka ini ibunya, orang tuanya bekerja di pabrik. Ini jemaatnya kecil-kecil ini, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang melayani, nggak ada yang ngajari. Yang penuh waktu yang sudah dipersiapkan oleh HKBP. Nah, karena itu saya sebagai Eporus memulai sebuah proses di mana saya mau katakan HKBP ini akan tumbuh sehat kalau semua warganya mendapat pelayanan yang utuh. Nah, jadi saya pertama-tama mengajak perhatian HKBP seluruhnya ke tempat-tempat itu, ke desa-desa kecil itu, ke jemaat-jemaat kecil. Jadi mata mereka jangan ke jemaat-jemaat besar yang punya kemampuan untuk melakukan tugasnya lebih baik. Tapi ke sini, matanya ke sana dulu. Dan setelah kita ke sana, ternyata banyak sekali kebutuhan. Ya, banyak sekali kebutuhan mereka. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk membelanjai pelayan penuh waktu. Persembahan mereka pun sedikit. Nah, dari persembahan yang sedikit itu mereka nggak mampu membangun gerejanya sebagai gereja yang bagus untuk tempat berdoa, tempat beribadah, tempat menerima berkat. Itu tidak ada. Ya, saya misalnya pergi ke beberapa tempat, satu di dekat Sigaol, itu di Toba, 6 kakak. HKBP itu, gereja itu 6 kakak. Di sekitar mereka banyak parmalin yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya pergi juga ke Pahae, di ujung jalan beraspal. Lantainya belum bersemen. Padahal mereka sudah 68 tahun. Saya pergi juga ke Syantarnai Pos-Pos. Itu sudah lebih 100 tahun, 110 tahun usia dari jemaat ini. Tapi gerejanya belum selesai. Mikrofon pun tidak punya untuk pengkhotbah. Penatuannya hanya 4 orang, itu pun tidak mampu membeli toga si tua. Nah, karena itu warga kita yang tamat SMP SMA keluar dari sini, pergi ke daerah-daerah rantau, imannya itu tidak dibangun dengan baik. Tentu banyak kecenderungan lah untuk tidak mengaku Kristus dengan baik di sana. Itu kondisinya. Nah, dengan saya ke sana, saya tidak hanya melakukan yang biasa, yaitu hanya berkhotbah. Tidak. Saya menyemangati mereka dengan memberi persembahan saya juga dan mencari tahu kebutuhannya. Misalnya mereka mau menyelesaikan pembangunan gereja, saya ikut bantu. Eporus HKBP harus ikut bantu. Gitu di berbagai yang sudah saya kunjungin itu. Nah, dengan begitu mereka mulai semangat. Wah, baru pertama sekali di dalam hidup kami, dari opung kami, pernah Eporus datang ke kami. Nah, sedangkan kedatangan pendeta biasa saja, ke jemaat seperti itu sudah dianggap oleh warga kita, waduh Tuhan terima kasih, kami sudah bertemu dengan pendeta, apalagi Eporus. Nah, itu di sini menyenangkan, tapi di HKBP semuanya juga berbahagia bahwa Eporus yang paling tinggi di HKBP jabatannya mau turun. Gitu. Mau turun dan memperhatikan kebutuhan dan mencarikan. Itu satu perhatiannya. Ya. Tapi yang teknis juga di antara kita, ini saya mau ungkapkan juga ya teman-teman. Begini, kalau kita bicara memakai bahasa bisnis, ada kompetitor HKBP. Ya, kompetitor HKBP itu gereja-gereja yang baru tumbuh.
yang berusaha mencari anggota. Nah, mereka sering itu pergi ke desa-desa gitu. Dan saya sudah lihat di berbagai tempat di Tapanuli Utara sudah berdiri gereja-gereja itu. Nah, ketika saya ke sana, ke jemaat-jemaat kecil saya jelaskan, ya, HKBP yang dewasa ini ajarannya sudah diuji oleh zaman, ajarannya sudah bagus, persekutuannya kuat, solidaritasnya ada, maka semangatlah, begitu saya bilang ke mereka, ya. Tapi yang ketiga, yang saya juga sasari adalah saya mau mengatakan ke seluruh HKBP bahwa selama ini HKBP terlalu desentralisasi. Yaitu masing-masing jemaat atau resort, distrik memikirkan dirinya sendiri. Paling musiman dia sesekali bantu yang di sana, bantu sini. Tapi masing-masing gereja mikirin dirinya sendiri. Ada gereja yang bagus, ekonomi warganya ya bangunlah di sana, gedung ini, gedung ini. Ada di sini rumah ibadah pun nggak bisa. Padahal kita satu HKBP, satu koinonia, satu persekutuan, satu paguyupan, satu iman gitu. Kenapa kita biarkan ini? Mereka begitu karena saya bilang tadi, nggak sanggup mereka membiayai pelayan. Maka desentralisasi ini walaupun pada awalnya bagus, sekarang di mana banyak kebutuhan tidak sangat bagus. Maka kita harus melakukan sentralisasi keuangan. Supaya pelayanan-pelayanan kita di semua tempat bisa dilakukan tanpa harus pada awalnya sangat bergantung kepada mereka yang mendengarkan pemberitaan firman, mereka yang menerima pelayanan kita, sangat tidak harus tergantung mereka itu. Maka kalau kita punya sentralisasi keuangan, dan itu akan kita launching Oktober di Sinode Godang, maka semua jemaat-jemaat kita akan dilayani. Semua jemaat-jemaat kita akan dilayani. Semua pelayan-pelayan kita akan semangat melayani, karena dia tidak harus memikirkan belanja hidupnya. Karena belanja hidupnya sudah dipikirkan oleh seluruh HKBP. Sama-sama kita gotong royong. Begitu. Tapi itu tidak berarti kalau sentralisasi keuangan di sini jadi mandek. Enggak. Kita lihat aja berapa persen untuk ini. Tapi di lokal juga ada. Nah, itu 3 yang sangat penting. Dan saya mendoakan ini. Dan bekerja keras untuk itu. Bekerja bersama-sama yang lain. Lewat MPS, lewat Preses, lewat tokoh warga kita. Karena ini sudah lama diputuskan 2 kali di Sinode Godang HKBP. Sentralisasi keuangan. Tapi tidak pernah kita berani melakukannya. Dan ini doa saya karena kalau terjadi ketidakadilan, ketidakmerataan di dalam tubuh HKBP ini, itu bukan kerajaan Allah. Itu masih belum gereja yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Maka kita harus ke sana. Nah, itulah jawab saya. Pertama, mengapa saya ke jemaat-jemaat kecil. Dan ingatlah, menarik sekali. Kalau ini saya harus katakan. Kalau teman-teman berpikir, oh kalau pendeta ke jemaat besar dia mendapat apresiasi besar dalam bentuk verbal atau material. Di yang kecil enggak. Oh sebaliknya. Yang kecil ini mereka memberi kita makan dari ayam kampungnya sendiri. Malah mereka kasih ongkos juga sama saya. Itulah. Mereka memberi dari kemiskinannya, kira-kira begitu ya, yang saya pernah pelajari di Surat Korintus itu. Jemaat-jemaat miskin memberi. Dan itu membahagiakan kami. Melihat mereka juga sangat teguh imannya, ber-HKBP. Wah itu menyemangati saya. Nah itu hasil positifnya. Saya pulang dari sana, saya sangat bahagia. Tidak saya katakan lebih berbahagia dari. Tapi sangat bahagia saya pulang. Inang juga begitu di rumah. Dia sangat senang sekali kalau kami pergi ke pedalaman. Dan itu membangkitkan imannya juga. Dia tidak lagi sangat mendengar kritik-kritik orang tentang HKBP yang mikirin dirinya sendiri, mikirin pendetanya sendiri. Enggak, dia semakin senang. Oh rupanya. Nah, gitu. Itulah bagi saya, bagi Inang. Walaupun capek sekali itu ke pedalaman kita. Kan gitu. Kalau saya mau tenang-tenang aja ngapain? Ya kan? Tapi saya punya cita-cita itu HKBP
harus menjadi gereja di mana kasih Tuhan itu dirasakan oleh seluruh warga kita. Kaya atau miskin. Itulah gunanya koinonia. Kalau saya pelajari di koinonia perjanjian baru itu. Koinonia berarti kita kalau ada yang menderita, kita menderita semua. Kalau ada yang berbahagia atau dimuliakan, kita dimuliakan semua. Nah, itu harus kita lakukan lewat ini. Mudah-mudahan Tuhan membuka jalan. Ya kan? Itu sebabnya. Kan saya baru ketemu Presiden di Istana Bogor. Saya bilang kepada Pak Presiden, ini cita-cita kami. Cocok ini dengan cita-cita Bapak. Yang membangun dari pinggiran. Bapak suka belusukan. Saya juga melakukan itu Pak Presiden. Dan pada sinode yang akan datang, Oktober, kami akan meluncing itu, sentrasi keuangan. Jadi saya mohon Bapak datang untuk menyemangati kami melakukan itu. Siap Eprus, saya datang. Itulah. Cocok dengan roh ini kan. Presiden kita yang melayani kita. Jadi perhatikan ya, setelah saya melakukan itu, ngikut proses-proses kita. Proses ini udah pergi. Ke jemaat-jemaat pospel gitu ya. Pendeta desa juga sudah pergi ke pegaran-pegarannya yang masih pospel gitu ya. Nah, artinya ada semangat baru. Dan terakhir ya, saya melakukan itu meniru Yesus Kristus. Dia mengutamakan kaum yang terpinggir, terkecil, termiskin, dan seterusnya itu. Inilah kekristenan. Inilah gerakan Yesus. Makanya manusia bersemangat. Dia memperhatikan itu. Jadi apa yang saya lakukan bukan hebat. Meniru dia. Dan kalau semua pelayan HKBP ya, termasuk penatua, melakukan itu, maka HKBP bangkit. Semangat warganya luar biasa. Tidak akan ada lagi komplain, HKBP yang mikirin uang. Enggak. Itu akan syukurlah aku di HKBP. Gitu. Oke? Makasih. Mungkin masih berkaitan dengan pelayanan yang tadi telah Opung jelaskan ke gereja-gereja kecil dengan jumlah yang sangat sedikit ini Opung. Yeah. Secara mungkin menurut saya kebetulan, tapi mungkin Tuhan sudah merencanakan. Saya sedang bersama teman-teman sedang menulis satu pelayanan yang telah Opung lakukan ke gereja-gereja kecil itu, ke beberapa gereja yang mana itu berkaitan dengan dengan tema SP Immanuel ini Opung yang akan dirilis di bulan Maret tentang empati digital Opung, tentang bagaimana teknologi mempengaruhi empati. Nah, saya pikir ini adalah hal yang kemudian terjadi setelah Opung datang ke gereja-gereja kecil itu. Saya melihat Opung setiap kali datang ke gereja kecil dengan jumlah jemaat yang sedikit, Opung membuat suatu postingan yang mana kemudian banyak orang menjadi berlomba untuk membantu pembangunan gereja itu Opung. Nah, bagaimana perasaan Opung terkait dengan hal itu Opung? Apakah itu juga menjadi target Opung sendiri sebenarnya kalau datang ke gereja untuk membangunkan semangat, atau mungkin ya Opung juga tidak menyangka hal itu terjadi Opung? Iya, ini asumsi saya, asumsi dasar saya memang sangat meyakini. Setelah saya lihat sekian lama saya menjadi pendeta melayani di dalam dan luar negeri, bahwa warga HKBP itu sangat menyayangi gerejanya. Sangat mendukung pelayanan di gerejanya. Itu. Nah, sempat ini mengendor. Ya, mengendor. Karena kita tidak beritakan apa yang kita lakukan. Nah, kita beritakan itu. Yesus kan pernah bilang, lampu itu jangan ditaruh di bawah meja, harus ditaruh di atas meja supaya dia diketahui banyak orang gitu ya. Itu nggak kita lakukan. Nah, karena itu saya yang sadar bahwa kita sekarang ada di era digital, mau memberitahukan kepada mereka. Ya, inilah kondisi kita. Inilah yang harus kita lakukan. Dan saya memberi contoh. Saya juga ikut menyumbang. Ya, karena sebagai Eporus saya kan balanjo saya kan lebih baik, lebih tinggi dari yang lain. Padahal kebutuhan saya sama saja. Maka saya bisa memberi. Kalau kawan-kawan di pendeta kan kebutuhannya besar, pendapatannya kecil, ya mereka hanya bisa kecil memberi. Kalau Eporus kan ada pendapatannya dan bisa dia kasih menjadi contoh. Itu menggerakkan mereka. Saya surprise memang karena
di Facebook mereka memberi apresiasi dan minta tanya kemana kami mau minta tolong. Tapi sendiri-sendiri saya juga menghubungi warga kita. Dan secara transparan menyebut sudah segini dari segini, sudah segini dari segini, dan sudah saya serahkan transparan kepada mereka, sehingga mereka percaya yang mereka kasih itu jadi, tidak hilang gitu ya. Itulah dasar-dasar bagi orang untuk melakukan simpatinya, empatinya, dan partisipasinya. Bukan karena mereka kaya, bukan, tapi mereka melihat ini baik ini. Apa yang saya kasih ini baik untuk Tuhan, untuk gereja Kristus. Gitu. Jadi satu sisi surprise karena mereka ini, tapi juga saya punya tujuan. Saya hubungi juga, saya transparan buat. Nah, saya ikut nimbrung. Nah, sehingga cepat itu, maksimum 10 hari, udah selesai. Bahkan ada yang saya lihat 3 hari sudah terkumpul 100 juta lebih. Iya, itu. Dan ini penting. Begini, koinonia digital sudah kita lakukan, kita ibadah juga. Tapi diakonia digital juga harus kita lakukan. Nah, fundraising, kalau di HKBP kan fundraising biasanya kalau datang dari pusat dikirim dulu surat ke jemaat-jemaat, baru pilihan, ya kan? Itu di era manual. Tapi sekarang kita kan di era digital. Kita beritahu saja. Begini, sebar. Langsung itu datang, tapi kita harus transparan, harus accountable, ya, memberitahu hasilnya, penggunaannya. Nah, jadi misalnya nanti, kalau kita sudah terbiasa ini nanti, terjadi gempa, ya kan, di mana kita harus bertindak cepat, uang kita nggak ada, belum ada, kita buat itu sehingga orang akan memberi, ya dari kami, cap, kita bisa langsung aksi. Itu gunanya kita melayani sekarang di era digital. Tapi sekali lagi, warga HKBP itu suka memberi. Karena gereja HKBP dikenal dengan gereja yang mandiri, yang memikul. Tidak ada itu dari pemerintah, tidak ada dari perusahaan itu. Dari warga kita, yang mandiri di keuangan, mandiri di tenaga, dan mandiri di teologi. Nah, itu HKBP. Ini di atas itulah saya membangun. Karena saya tahu itu. Tapi harus kita bantu dengan digital, transparan, akuntabel, dapat dipercaya. Kalau ini ada, yakinlah pelayanan apapun yang kita lakukan warga HKBP akan mendukung. Ya begitu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Pung. Sedikit menilik ke belakang Pung, di tahun 2020, tepatnya di Desember yang lalu, saya juga secara kebetulan ada di Sinode Godang ketika itu Pung, yang mana ketika itu kita HKBP dan juga Indonesia masih dalam masa transisi untuk penyesuaian terhadap pandemi COVID. Nah, sementara di waktu itu tersebut, Opung dan juga para pimpinan lainnya terpilih menjadi pimpinan HKBP. Nah, terkait dengan hal ini Pung, mungkin dapat diceritakan bagaimana Opung dapat membangun rasa optimis untuk memulai pelayanan di masa yang bisa kita katakan sangat sulit itu, dan bagaimana juga Opung menyemangati para pimpinan HKBP yang lainnya untuk melakukan pelayanan bahwa ya HKBP tetap bisa meskipun kondisinya sulit. Iya. Jadi ada 2 jawaban terhadap itu. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena pada tahun 2019 ya, saya kan terpilih menjadi ketua rapat pendeta 2017. Nah, 2 tahun setelah itu rapat pendeta. Karena kita rapat pendeta sekali 2 tahun. Waktu itu saya berdiskusi dengan Epurus Darwin, supaya pada rapat pendeta waktu itu kita membicarakan digitalisasi. Tantangan dan peluang. Dan waktu itu kita tekankan subtemanya kita harus bergegas untuk melakukan itu. Untuk mempersiapkan diri supaya kompetensi kita di era digital meningkat, supaya kita bisa melakukan pelayanan bukan hanya secara manual, tapi juga secara digital. Nah, dan tidak lama setelah itu, 5 bulan setelah itu, masa COVID. Terjadi COVID. Nah, itu menggoncang kita, tapi karena kita sudah bicara 2019, tidak terlalu menggoncang kita. Nah, sehingga kita bisa lebih optimis waktu itu. Dengan kehati-hatian tunduk pada ini.
Nah, pada waktu Sinode Godang, itu kan kita berani-beranian lah istilahnya, mengadakan sinode tatap muka dengan prokes sangat ketat. Dan itu memberikan contoh kepada kita semua bahwa walaupun ada masa sulit, sepanjang kita cermat, hati-hati, berdoa, Tuhan akan bersama kita. Itulah modalnya. Nah, setelah terpilih, wah kan kita lihat tantangannya yang besar. Termasuk adanya hutang kita ya, ke dana pensiun. 144,7 miliar sampai akhir Desember. Sebenarnya sebelum sinode dan tahun 2021 saya udah tahu utang kita bertambah-tambah. Kan saya sebagai seorang pendeta yang selalu dekat dengan pimpinan AKBP, mengetahui masalah di luar waktu saya atau juga di dalam sebagai ketua pendeta, tahu ini akan meningkat. Jadi saya tidak terkejut. Tapi terkejut saya jumlahnya rupanya sangat besar. Nah, gitu. Nah, itu merupakan tantangan yang besar karena itu tanggung jawab Eporus. Menurut konstitusi kita Eporus lah pendiri dan yang harus bertanggung jawab ini dana pensiun. Ada dua pilihan. Saya biarkan saja. Sehingga cepat atau lambat mungkin 2030 ditutup paksa karena nggak ada lagi uang oleh OJK. Biarkan saja. Ya saya mengerjakan yang lain. Ya kan? Itu pilihan. Tapi karena ini didasarkan kepada firman Tuhan bahwa semua orang yang pensiun itu harus ditanggungjawab, dan itu janji Tuhan Yesus itu kepada para muridnya. Barang siapa meninggalkan ini demi namaku, ya 100 kali lipat dia terima di dunia ini dan hidup yang kekal. Itu firman Tuhan. Tapi kalau ini nggak terjadi di AKBP, berbohong AKBP, lari dari tanggung jawabnya, gitu. Dan itu tanggung jawab Eporus untuk mengatakan AKBP tidak lari. Dan itulah yang menyemangati saya sehingga kita ini. Nah, saya bersyukur karena saya pernah, ini jawab yang kedua ya, pernah dalam tugas saya di luar negeri memimpin sebuah departemen yang melatih para pimpinan gereja di 3 benua Asia, Eropa, dan Afrika bagaimana memimpin berdasarkan visi. Ya, visi. Nah, karena itu sejak awal pada Januari waktu rapat MPS, saya langsung menerjemahkan Renstra, rencana strategis yang ditetapkan oleh Sinode Godang untuk pelaksanaannya bagaimana, gitu. Bagaimana pelaksanaannya? Ya di rapat MPS lah saya ajukan. Berdasarkan visi kita, misi kita sederhanakan, menjadikan murid Kristus pelaku firman, tapi strateginya yang operasional apa? Ya saya jelaskan, tahun pertama kita ini, tahun kedua ini. Yang pertama kan tahun pemberdayaan. Kita harus berdayakan di masa Covid, harus berdayakan. Bagaimana kita melayani dengan baik. Bukan hanya personelnya penuh waktu, tapi juga personel paruh waktunya, para penatua, para guru sekolah minggu, tapi juga aset kita, warga kita, pemuda perempuan diberdayakan gitu. Dan saya bersyukur MPS setuju, Preses setuju. Nah untuk itu kan harus dilatih presesnya. Lah adakan latihan preses supaya karena dia memimpin di distrik untuk juga menyemangati. Oh itu luar biasa, dan ternyata memang dalam 1 tahun yang lalu itu di semua aras dilakukan pemberdayaan, dan hasil evaluasi yang diadakan oleh Balitbank kita menunjukkan positif hasilnya. Nah itulah yang paling penting yang kedua. Tapi yang ketiga, ya ini, saya memang tidak mengandalkan kehebatan, kekuatan, tapi saya mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, terus rutin saya berdoa supaya dia buka jalan, ya buka jalan, supaya dia kuatkan hati saya, supaya saya mampu meyakinkan kawan-kawan. Kan belum tentu semua yakin bisa selesai itu utang dana pensiun. Di bawah saya dengar ditertawai saya. Mana mungkin lah itu Eporus bisa menyelesaikan itu. Gak mungkin itu, kata mereka kan. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Dia buka jalan. Dan iman saya diteguhkan. Nah gitu.
Dan ini juga lah, ini yang lebih mendalam lagi. Yang menjadi dasar bagi saya, bahwa kalau kita sehati, maka tahun ini adalah tahun kesehatian. Ya, kalau kita sehati berdoa bersama satu hati, sentralisasi keuangan itu pun tidak sulit. Ini akan terjadi. Inilah penyelesaian hutang dana pensiun itu menjadi dasar yang kuat bahwa Tuhan bisa melalui kita melakukan keajaiban-ajaibannya. Yang pada tahun ini kalau kita sehati. Dan inilah penting sekali. HKBP harus sehati, termasuk di keluarganya. Keluarga, hubungan suami istri dengan anak harus sehati. Ya, di sektor-sektornya, di lunggu-lunggunya harus sehati. Di pospel harus sehati. Ya, di jemaat harus sehati. Resort, hatopan, distrik, hatopan semua sehati, maka hebat nanti ini. Terjadi yang luar biasa. Dan ini akan menjadi loncatan yang besar. Nah itulah jawab terhadap yang singkat tadi. Tantangannya besar, raksasa. Ya apa? Menurut pengalaman saya 1 tahun itu, yang 3 tadi itu. Ya, yang 3 tadi. Kita pertama sudah bersiap-siap. Tahun 2019. Yang kedua kan, kita juga melakukan yang terbaik dengan melakukan sistem yang bagus. Ya. Pemberdayaan kan gitu. Dan para pemimpin kita semua preses sepakat kerja. Ya tidak semua kan punya kemampuan A, ada juga kemampuan B gitu ya. Tapi kami kompak, semua preses kompak. Walaupun datang dari berbagai latar belakang, termasuk sebelum sinode berbagai pilihan, tapi satu di bawah itu. Nah, itulah yang menggembirakan sekali lagi. Ini kekerjaan Tuhan. Ini gereja HKBP milik Tuhan. Asal kita siap, kita pakai hikmat kita bersemangat, kita andalkan iman, jalan kok. Jalan itu. Dan ini bagus di bawah kan. Di bawah pun jemaat-jemaat kita sekarang makin yakin. Wah, yang tidak mungkin bisa kok. Gitu. Itu dampaknya besar kepada kekuatan iman warga kita.